Assalamualaikum Pak Rizka. Waalaikumsalam Pak Jul. Gimana kabarnya Pak? Siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak, tapi agak agak ini nih agak berat ini Pak. Ada hal-hal Oke. yang mau diceritakan ini Pak dengan Pak Rizka ini. Curhat lah kurang lebih seperti itu Pak Rizka. Oh ya, meneruskan dari WA-nya tadi Pak ya. Iya, Jadi tadi. apa Pak yang akan kita bicarakan pada siang ini Pak? Jadi ini menyangkut ini Pak, menyangkut apa namanya penguatan kepada saya lah terkait Ya, beban kerja saya Pak. Terkait beban beban kerja kerja yang saya di seperti apa itu sekolah. Pak? Jadi Pak, ceritanya tadi kan kami baru selesai pembagian tugas ya. Ya, Dan saya tetap dipercayalah sebagai wakil sarana dan prasarana. hmm, Kemudian eh, beban mengajar saya pun karena ada guru kami yang lulus P3K tahun ini, jadi hmm, terpaksa tadinya kan kalau kita sebagai wakil itu kan biasanya beban mengajarnya hanya 12 jam ya dan betul. 12 jam lagi itu adalah beban sebagai wakil ya. Karena Hmm, ada guru kita yang diterima P3K sih bersyukur juga sih ada teman yang diterima P3K tapi sayangnya itu tidak ditempatkan di sekolah kami Pak Rizka. Dia hmm, ditempatkan hmm. di sekolah lain. Nah, itu menyebabkan saya beban mengajarnya bertambah Pak Rizka. Tadinya 12 jam karena tidak ada guru yang mengajar mata pelajaran itu. Jadi saya bertambah Hmm. jadi 12 jam jadi 18 jam Pak Rizka. Ini yang membuat saya khawatir Pak Rizka. Khawatir saya takut tidak bisa memberikan pengajaran yang maksimal dengan siswa nanti dengan beban kerja yang seperti itu. Oke, jadi Pak, sekarang ini bagaimana perasaan Pak Zul setelah mendapat beban kerja yang lebih banyak Pak ya dari tahun yang sebelumnya itu, Lebih banyak, Pak Zul? beban mengajarnya lebih banyak Pak Rizka. Lebih banyak 6 jam sih. Kalau 6 jam itu kan berarti dua kelas saya nambah Pak Rizka. Hmm, Perasaan sih, Alhamdulillah sih masih diberi kepercayaan untuk menjadi wakil. Cuma beban kerja itu, kekhawatiran saya itu luar biasa Pak Rizka. Takut saya nanti tidak bisa memberikan pembelajaran yang maksimal. Apalagi kan kita sudah dapat materi pembelajaran diferensiasi nih. Kalau saya sih ya kemarin mengajarnya itu hanya mengajar, saya berikan modul, kemudian saya berikan video betul, tutorial, langsung saya mengajar seperti itu. Itu ya, pun saya lihat siswanya ya terbagi, ada yang antusias, ada hmm, yang tidak antusias, dan nilai pun bervariasi. Nah, karena saya sudah dapat materi pembelajaran diferensiasi, ini saya khawatir, Pak Rizka. Saya khawatir hmm. nanti tidak bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu, Pak Rizka. Oke, bagus sekali itu Pak Zul. Kalau sudah ada keinginan dari Pak Zul untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selama ini Pak Zul sebagai wakil itu kan dengan mengajar 12 jam, wakil juga 12 jam gitu Pak Zul ya. Ya, Nah, mengajar itu 12 kalau jam, yang wakil selama 12 ini jam. itu bagaimana Pak Zul mengatur waktunya? Apakah ada kendala atau cara mengatasinya seperti apa itu Pak Zul? Selama ini sih kalau untuk tugas sih, kalau karena cuma 12 jam mengajar kan berarti kurang Hmm. lebih saya itu diplot waktu itu kan cuma 2 hari mengajarnya. Ya, Nah, betul, ya. berarti sisa hari itu ada, kami kan full day. 3 harinya itu saya Hmm. bisa nyiapkan Hmm. untuk wakil kurikulumnya, untuk sebagai wakil kurikulum, saya menyiapkan sarana prasarana kalau ada rapat. Hmm. Kemudian saya bisa memberikan penomoran pada barang-barang inventaris, memantau barang inventaris yang rusak, saya bisa lakukan itu. Kemudian saya juga bisa melakukan membantu bendahara untuk memesan barang-barang melalui Sipla. Saya bisa lakukan Oh, dan ya, 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 sisanya ya. bisa mengajar, mengajar mengajar dengan baik lah itu menurut saya dan hasil refleksi teman saya juga seperti itu. Alhamdulillah bisa Hmm. berjalan normal sih. Nah, kekhawatiran saya itu, Pak Rizka, takutnya nanti saya tidak bisa memberikan pembelajaran yang maksimal, apalagi saya mau menerapkan pembelajaran diferensiasi dan Ya, pembelajaran emosional dan apa emosional dan apa Pak Rizka pembelajaran kita kemarin? sosial, sosial dan emosional, Emosional Pak dan Zul. sosial gitu Pak Rizka. Iya. Gini, Pak Zul, kira-kira nih Pak Zul, dengan tugas kerja tambahan itu kan 12 jam sebagai wakil sarana dan prasarana itu Pak Zul ya. Apa kegiatan sarana dan prasarana itu seluruhnya di sekolah atau bisa juga dilakukan di luar sekolah, jam mengajar sekolah itu Pak Zul? Bisa sih Pak. Jadi sih sebenarnya kekhawatiran saya itu sih takut saya tidak bisa memberikan banyak waktu untuk keluarga saja Pak.
karena saya sudah dapat tambahan Hmm. 6 jam lagi tambahan tadi kan, berarti eh, eh, mengajar saya itu bisa jadi 4 hari itu Pak. 1 hari cuma untuk Oh. wakil. Nah, sisa waktunya itu saya berpikiran nanti bisa saya kerjakan di rumah Pak. Misalkan saya ngentri untuk Hmm. belanja modal, saya ngentri untuk belanja di Sipla ya, untuk keperluan sekolah. Kemudian saya juga membuat menginventarisasi barang ya kan, barang-barang habis pakai, Ya. barang. Itu bisa dilakukan di rumah. Hanya saja nanti mungkin saya harus membuat komitmen, Pak, membuat jadwal yang Hmm. terinci agar memang waktu saya itu memang benar-benar efisien, Pak, gitu. Gitu. Oke, berarti tinggal bagaimana lagi cara mengatur waktunya ya Pak Zul ya. Mungkin lebih Ya, intens lagi untuk selanjutnya. Seperti itu ya Pak Zul ya. kurang lebih begitu sih, Pak. Cuman ya perasaan agak berat sih bebannya, cuman ya mengatur waktu itu saja yang ini kan. Oh ya eh, Pak. Kalau seperti itu Pak, dengan tugas yang sekarang itu ditambah 6 jam lagi 18 jam dengan wakil 12 jam. Nah, bagaimana strategi Bapak Pak untuk mengatasinya ke depannya nantinya itu kan seperti apa Pak supaya dapat berjalan dengan baik? ya kemungkinan besar saya akan menyiapkan semuanya, Pak. Tadi saya sudah Hmm, buat schedule dulu. Mungkin di ya. hari libur pun terpaksa saya harus menyiapkan pembelajaran itu dulu sebelum saya masuk di hari Senin. Saya kan ngajar hari Senin, hari Selasa, Hmm. kemudian hari Kamis, hari Rabu yang libur. Berarti saya untuk hari hari Sabtu itu saya menyiapkan untuk hari Senin sama hari hari apa namanya, hari Selasa, Pak. Kemudian di hari Hmm. Rabunya saya menyiapkan untuk hari Kamis. Dan sisanya hari di Jumat saya lebih fokus ke wakil ya, sebagai wakil mungkin seperti itu, Pak. Oh, berarti Itu sudah strategi saya. ada gambaran yang strateginya Pak ya untuk menghadapi dengan tugas tambahan yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya Pak ya. Mudah-mudahan Pak ini minta sarannya dari Pak nih itu seperti itu. Ya, Ya, penguatan lah bagus dari sekali Pak Pak Zul. Rizka. Sudah ada rencananya untuk membagi waktu, manajemen waktunya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru ya Pak ya, dengan Mm. tugas sebagai tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Kalau begitu Pak Zul, kapan kegiatan tersebut kira-kira akan Bapak mulai laksanakan? Ini kan hari hari Selasa ya Pak Rizka. Ya, Dan mulai pembelajaran Selasa pun Pak. belum efektif sih sebenarnya. Sekarang kan masih MOS ya. Masih Ya, bukan MOS apa. Sekarang tuh istilahnya MPLS Pak. MPLS. Iya, MPLS. Nah, MPLS. mungkin di hari Sabtu saya harus sudah siap itu untuk pembelajaran hari Senin. Senin Selasa. Un- Oh, untuk Pembelajaran desain Selasa. berdiferensiasi ya. Materi awal kan nanti materi pembelajaran basis data yang awal itu sudah harus saya siapkan, Pak. Gitu di hari Senin Oh Selasa. ya, Bapak ngajar apa Pak di SMK Pak? Pembelajaran basis data, Pak. Oh, data. Basis Itu data. berbasis data berapa jam itu Pak satu mapelnya Pak? Itu 3 jam, Pak. 3 jam Tiga untuk jam. satu rombel Pak ya? Satu rombel 3 jam. Oke, bagus sekali Pak. Kalau begitu kan sudah ada yang akan dilakukan. Berarti dimulai dari Sabtu ini Pak ya? Sabtu ini, insya Allah Sabtu ini saya mulai Sabtu itu. merancang dan saya terapkan di Hmm. hari Senin Selasanya, Pak. Insya Allah seperti Oh, itu. terapkan Senin Selasanya ya Pak ya? Iya, Baiklah kalau begitu Pak. Nanti setelah dilaksanakan, beritahu saya Pak ya. Bagaimana perkembangan dari kegiatan yang Bapak lakukan. Bagaimana eh, efeknya, maksudnya ke bapaknya, bagaimana perasaannya, bagaimana waktu bapak, kegiatan bapak yang bapak lakukan itu seperti apa nantinya Pak? Apakah menemukan kendala? Kan seperti itu Pak ya. iya Pak. Nanti Nanti, bisa menghubungi saya Pak. iya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya terkait permasalahan ini. Ya nanti saya ceritakan sih. Saya buat dulu. Nanti kalau misalkan saya butuh teman curhat lagi, pasti saya menghubungi Pak Rizka kembali, Pak. Oke, gimana Pak Zul? Kira-kira ada lagi yang mau dibicarakan? Enggak Pak, saya sudah puas sudah ngobrol sama Pak Rizka ini. Jadi saya sudah dapat solusi. Artinya saya memang harus ada yang menguatkan bahwa saya harus membuat jadwal secara rutin gitu, Pak. Secara terperinci. Oke, kalau tidak ada yang dibicarakan lagi ya Pak Zul, saya doakan apa yang akan Bapak lakukan nantinya itu dapat berjalan dengan lancar Pak ya. Iya. Dan apabila Bapak membutuhkan saya siap mendengarkan cerita dari Bapak. Terima kasih Pak Rizka atas kemurahan Ya, hatinya telah ya menyediakan sama-sama Pak waktu untuk Zul. saya. Sampai jumpa hari Senin, Pak. Nanti saya informasikan, Pak. Oh Terima ya kasih Pak baik, terima Rizka. kasih Pak ya. Assalamualaikum. Yo, Waalaikumsalam.